Kalau kamu ingin membangun fondasi finansial yang benar sejak awal, jangan hanya fokus mencari uang. Pelajari juga cara mengelolanya, menumbuhkannya, dan membangun aset yang bertahan puluhan tahun. Video ini panduan yang membantu kamu membangun cara berpikir dan sistem finansial layaknya calon miliarder. Kekayaan tidak dimulai dari saldo rekening. Kekayaan dimulai dari kebiasaan yang kamu bangun setiap hari. Keputusan-keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari akan menentukan hasil besarmu di masa depan. Kebiasaan kecil, dampak besar. Kebanyakan orang tetap kesulitan secara finansial. Bukan karena penghasilannya terlalu kecil, tetapi karena mereka tidak mampu mengelola apa yang sudah dimiliki. Seringkali, masalahnya bukan pada jumlah uang, melainkan kebiasaan dalam mengelola uang. Penghasilan sama, pilihan berbeda, hasil hidup berbeda. 1 tahun kemudian, jika kamu membangun kebiasaan ini, 1. Tahu kemana uangmu pergi. 2. Mulai berinvestasi secara rutin. 3. Mengurangi utang. 4. Tabungan terus bertambah. 5. Lebih bijak mengambil keputusan. 6. Masa depan terasa lebih jelas. Jika cedaki. Uang terus habis tanpa sadar. Hidup dari gaji ke gaji. Utang semakin bertambah. Stres finansial meningkat. Masa depan tetap tidak pasti. Masa depanmu dibentuk oleh kebiasaan yang kamu lakukan hari ini. Kebiasaan 1. Catat semua pengeluaranmu. Selama 30 hari, catat semuanya. Contohnya, kopi, transportasi, makan, langganan aplikasi, dan semua pengeluaran lainnya. Kamu tidak akan tahu kemana uangmu pergi sampai kamu benar mencatatnya. Gunakan aplikasi, buku catatan, atau spreadsheet. Mencatat mengubah cara kamu mengelola uang. Kebiasaan 2. Bayar dirimu terlebih dahulu. Setiap menerima penghasilan, sisihkan sebagian untuk masa depanmu sebelum membayar kebutuhan lain. Misalnya, gaji 5 juta kamu harus sisihkan 500.000. Gaji 10 juta rupiah sisihkan 1 juta rupiah. Anggap uang itu tidak boleh disentuh. Itulah fondasi asetmu di masa depan. Kebiasaan 3. Tetapkan tujuan finansial yang jelas. Jangan hanya berkata, saya ingin punya banyak uang. Tetapkan target yang spesifik. Contohnya, dana darurat 30 juta rupiah dalam 2 tahun. DP rumah dalam 5 tahun. Portofolio investasi 1 miliar rupiah sebelum usia 40 tahun. Tujuan yang kabur menghasilkan tindakan yang kabur. Kebiasaan 4. Hindari utang yang tidak perlu. Utang membuatmu bekerja untuk membayar bunga, bukan membangun kebebasan. Hindari cicilan konsumtif. Pinjaman yang tidak mendesak. Kebiasaan gali lubang tutup lubang. Kebebasan finansial dimulai dari utang yang terkendali. Kebiasaan kelima, berinvestasi setiap bulan. Tidak harus besar, yang penting konsisten. Jangan menunggu punya uang sisa, karena bagi kebanyakan orang, hari itu tidak pernah datang. Tentukan nominal tetap dan investasikan setiap bulan. Konsistensi mengalahkan sesekali berinvestasi dalam jumlah besar. Kebiasaan keenam, pelajari cara kerja uang. Luangkan 15 menit setiap hari untuk membaca buku, menonton video edukasi, mendengarkan podcast. Dalam setahun, itu setara lebih dari 90 jam belajar. Pengetahuan yang lebih baik menghasilkan keputusan finansial yang lebih baik. Kebiasaan ketujuh, evaluasi pengeluaran setiap bulan. Di akhir bulan tanyakan, kemana uang saya paling banyak habis? Pengeluaran mana yang sebenarnya tidak perlu? Apa yang bisa saya kurangi bulan depan? Apa yang tidak diukur, tidak bisa diperbaiki. Kebiasaan ke-8. Bangun lingkungan yang tepat. Lihat 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Apakah mereka membahas investasi atau hanya konsumsi? Merencanakan masa depan atau hanya hidup untuk hari ini? Membangun aset atau menghabiskan penghasilan?
Lingkunganmu ikut menentukan masa depanmu. Kebiasaan ke-9. Berpikir jangka panjang. Sebelum mengambil keputusan finansial, tanyakan, apakah keputusan ini mendekatkanku pada tujuan? Atau justru menjauhkannya? Apakah membeli ini membantu masa depanmu? Apakah cicilan ini benar-benar layak? Satu pertanyaan sederhana bisa mengubah banyak keputusan. Semoga membantu dan bermanfaat.